I'm feeling good. I'm feeling good. Baik, mari kita bicara terbuka hari ini. Tidak ada protokol. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Razik. Saya dari Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral. Saya di sini mewakili pemerintah dan membawa tanggung jawab menjaga investasi tetap hidup, tapi rakyat tetap terlindungi. Saya undang Anda semua ke sini untuk satu tujuan, mencari jalan tengah. Tapi sebelum masuk ke inti, mari kita dengar dulu dari masing-masing. Oke, perkenalkan Pak, saya Audrey dari PT Indo Mobility. Tugas saya hari ini membawa posisi industri kendaraan listrik. Kita ingin Indonesia bukan cuma dikenal sebagai eksportir bahan mentah, tapi pemimpin etika di sektor ini. Kami mendukung investasi, tapi harus dengan tanggung jawab. Dan saya Nabel, CEO Global Mining Limited. Kami sudah tanamkan lebih dari 2 miliar US dollar di Sulawesi. Kami hadir untuk bisnis, tapi bisnis yang sehat. Kami mau kepastian, kami mau untung. Anda mau tanggung jawab sosial, kayak kita cari titik temunya. Dengan segala hormat, perkenalkan nama saya Fahmi. Saya bicara di sini atas nama masyarakat adat Morowali. Kami di sini bukan untuk menghalangi investasi, tapi untuk memastikan bahwa kami tidak dikorbankan atas nama kemajuan. Anak-anak kami berhak untuk punya masa depan. Bagus, mari mulai. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 21 juta ton, kunci untuk transisi energi global. Tapi, mineral ini bukan sekedar angka, ini soal masa depan kita. Indonesia menargetkan menjadi produsen utama EV Asia Tenggara pada 2030. Pertanyaan besarnya, apakah kita bisa melakukannya tanpa meninggalkan masyarakat lokal? Hari ini kita akan mencari jawabannya. Oke, baik Pak Menteri. Sebagai bagian dari global supply chain, kami ingin memastikan bahwa nikel Indonesia tidak akan dipandang sebagai konflik mineral, seperti kasus-kasus yang di Afrika. Kami mendengarkan kekhawatiran komunitas internasional tentang jejak karbon dan pelanggaran HAM dalam rantai pasok mineral EV. Kami ingin berkontribusi, tapi kami perlu roadmap yang jelas. Indonesia adalah prioritas investasi kami. Kami sudah tanamkan lebih dari US dollar 2 miliar di Sulawesi, tapi investasi tidak bisa terus ditahan oleh ketidakpastian perizinan dari potensi konflik sosial. Kami hadir di sini bukan untuk mencampuri urutan domestik Indonesia kalian, tapi kami juga membawa ribuan pekerja kontrak global dan tuntutan pasar. Harga EV harus terjangkau agar transisi hijau bisa berjalan cepat. Dengan segala hormat, Pak, kami tidak ingin pembangunan yang hanya menguntungkan korporasi besar. Kami ingin masa depan di mana anak-anak kami bisa sekolah tanpa harus kehilangan hak tanahnya. Kami ingin udara bersih, sungai bersih, dan kepastian hak. Kami bukan anti kemajuan, tapi kami sampai sekarang belum ada satupun pejabat atau perusahaan datang bicara langsung kepada kami. Isu FPIC dan lingkungan tidak bisa dinegosiasikan, tapi kita juga realistis. Tahun depan, produksi EV domestik ditargetkan mencapai 1 juta unit. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pasokan dari luar negeri. Namun, kami tidak akan membiarkan investasi asing mengorbankan rakyat Indonesia. Pak Menteri, kami juga tidak ingin seperti proyek tambang di Afrika Tengah, di mana konflik sosial menghentikan operasional selama 3 tahun. Kerugian miliaran, tapi investor juga perlu perlindungan hukum. Kami usulkan mekanisme one door policy. Semua izin, koordinasi, dan hak atas tanah dikelola oleh satu pintu. Menarik, tapi Pak, kalau boleh saya tanya, bagaimana posisi global mining terhadap audit lingkungan eksternal yang benar-benar independen? Audit independen kalau di profesional dan bukan alat politik kami siap, tapi jangan sampai audit dipakai untuk memperlambat proses. Kalau tanpa audit, siapa yang menjamin sungai kami tidak beracun? Kami punya pengalaman buruk tahun lalu. Izin tambang dikeluarkan tanpa kami tahu, dan tiba-tiba desa kami dikepung oleh alat-alat gelap. Saya akui, memang ada kelemahan koordinasi pemerintahan daerah. Itu sebabnya pertemuan hari ini sangat penting. Pak Menteri, saya ingin menyampaikan usulan yang lebih konkret. Kami siap memimpin inisiatif Indonesian Ethical Mineral Platform berbasis teknologi blockchain untuk memastikan bahwa setiap gram nikel yang kami gunakan itu bisa dilacak dari tambang hingga pabriknya. Teknologi bagus, tapi biaya tinggi. Dan bagaimana dengan data keamanan? Kami nggak ingin data internal perusahaan bocor ke pesaing global kami. Nah, untuk data yang diunggah hanya terkait aspek sosial dan lingkungan, bukan data bisnis sensitif. Model ini sudah diterapkan di Uni Eropa melalui sistem battery passport. Kami bisa kerjasama dengan
lembaga teknologi nasional untuk pengembangannya. Nah, kalau begitu, libatkan juga masyarakat adat sebagai verifikator lapangan. Jangan lagi ada laporan audit yang hanya berdasar laporan perusahaan. Semua pihak ada benarnya. Kita akan bentuk Joint Task Force. Anggotanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan tambang, industri hilir, masyarakat lokal, dan mitra internasional. Kalau itu terjadi, kami akan minta jaminan kontrak jangka panjang. Setidaknya 15-20 tahun lah, agar investasi teknologi kami balik modal. Investasi jangka panjang, kami tidak masalah. Tapi, sebelum bicara puluhan tahun, tolong penuhi kewajiban dasar dulu. Air bersih, sekolah, dan lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Dan kalau boleh menambahkan, Pak, kami tidak ingin citra IP Indonesia jatuh karena di dunia internasional muncul berita bahwa baterai hijau dari tambang yang kotor. Kalau memang kita sepakat soal sustainability, mari kita tetapkan indikator jelas. Pertama, audit independen setahun sekali, dana CSR minimal 3%, dan dari laba operasi untuk masyarakat lokal. Dan ketiga, target emisi maksimal per ton nikel sesuai standar Paris Agreement. Saya setuju, tapi kami ingin kontrak tertulis. Dan kami minta didampingi oleh kuasa hukum independen. Kami sudah cukup trauma. Baik, jadi kita sepakati. Yang pertama, IRMA Certification untuk semua ekspor nikel. Yang kedua, pembentukan Indonesia Ethical Mineral Platform dioperasikan oleh lembaga independen. Yang ketiga, dana CSR minimal 3% dari laba operasi untuk pembangunan lokal. Dan yang keempat, audit lingkungan tahunan oleh lembaga independen nasional yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, proyek percontohan baterai recycling di Sulawesi Tengah. Gimana? Saya bisa menerima dengan syarat ada legal certainty-nya. Kami minta Green Investment Tax Holiday. Pemerintah akan memberikan insentif fiskal untuk proyek ramah lingkungan sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023. Oh ya, dan tambahan, kami minta masyarakat adat menjadi mitra aktif, bukan hanya sebagai penerima kompensasi. Dari Indo Mobility, kami siap bantu pelatihan generasi muda lokal dalam program capacity building. Jadi kesepakatan sementara, yang pertama, audit independen dari universitas lokal. Yang kedua, track izin untuk perusahaan yang patuh ESG. Dan yang ketiga, program capacity building yang review rutin. Keempat, skema kompensasi fiskal untuk policy risk. Dan yang kelima, pilot project mulai bulan depan. Dan yang keenam, itu pembentukan Indonesian Ethical Mineral Platform. Dan bukan Indonesian Ethical Mineral Platform basis blockchain untuk transparansi penuh. Dan jangan lupa, kita mulai bangun narasi baru bahwa Indonesia bukan hanya penyuplai bahan mentah, tapi pionir global dalam pertambangan hijau. Selama narasi itu bukan hanya untuk rapat dan konferensi internasional, tapi terasa juga sampai ke kampung kami. Baik, kami akan ikuti. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita. Oke. Kesimpulan rapat hari ini akan dituangkan dalam draft MOU yang akan disusun dalam 30 hari ke depan. Tim lintas kementerian akan memfasilitasi negosiasi lanjutan. Kami juga akan tunjuk liaison officer untuk koordinasi harian dengan Kementerian ISDM. Dan kami akan menunjuk perwakilan resmi komunitas dalam task force, tapi kami akan tetap awasi ketat agar suara kami tidak dimanipulasi. Indonesia bisa jadi contoh global, bukan hanya dalam memproduksi baterai EV, tapi dalam standar etika yang menyertainya. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa transisi hijau tidak boleh meninggalkan siapapun. Bukan hanya energi hijau, tapi juga keadilan hijau. Terima kasih.